Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Soal nomor 5 pada soal tersebut disajikan harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah 35.000. Jika hari ini ibu memberi cabai rawit seberat 21/4 kilogram, total harga yang harus dibayar ibu adalah. Oke, pertama kita perlu mencari, kakak ganti dulu backgroundnya. Ya, oke, pertama kita perlu mencari harga 1 kilonya ya. Jadi kalau harga setengah kilonya itu 35.000, jadi harga 1 kilonya tinggal kalian kalikan 2 ya. 35.000 itu dikali 2. Jadi ketemu 10.000 itu harga 1 kilo cabai rawit. Nah, kemudian 21/4 kilogram itu berapa harganya? Jadi ya, maka kita perlu mengubah pecahan campuran ini. 21/4 kita ubah 4 kali 2 8 tambah 1 jadi 7. Jadi 9 ya. Caranya 4 dikali 2 8 tambah 1 9. Jadi jawabannya 9/4 kilogram ini kita kalikan dengan 70.000. Nah, ini berapa nih harganya nih ya. Jadi 9 kali 7 itu 63 ya. Jadi 630.000 dibagi 4. Sebentar kakak cek dulu, sepertinya ada yang bergabung lagi. Berapa teman-teman? 630.000 bagi 4. Coba. 157.500. Ada 500-nya enggak? Ada. Ya, jadi 630.000. Cara baginya gimana, Kak? Cara baginya 630.000 kita bagi dengan 4. 6 bisa dibagi 4, 1 ya. Di 4. 6 kurang 4 2. 2 nggak bisa nih dibagi 4, maka angka setelahnya turun jadi 3. 23 bagi 4 itu sekitar 5. 5 kali 4 20. Oke. Kurang lagi 3, turun angka 0, sisa 7. 7 kali 4 28, sisa 2, turun 0, 5. 0-nya masih ada 2. Oke. Jadi harganya 157.500. 157.500. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di soal tersebut itu baru ada harga yang diketahui adalah harga setengah kilonya. Jadi kita cari dulu harga sekilonya itu berapa. Kemudian pecahan campurannya kita ubah jadi pecahan biasa. Itu. Atau teman-teman punya cara lain, asalkan jawabannya sama, itu nggak masalah. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 6. Proyek renovasi suatu gedung sekolah harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari.
sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Manajer proyek telah menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan asumsi setiap pegawai memiliki kemampuan dan produktivitas yang sama setiap harinya. Kemajuan proyek sangat bergantung pada jumlah pegawai. Semakin banyak pegawai bekerja, maka waktu pengerjaan akan semakin singkat. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja telah terpenuhi. Jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, manajer harus melakukan penyesuaian agar total beban kerja tetap terpenuhi tepat waktu. Penyesuaian ini sangat penting dilakukan agar renovasi gedung selesai tepat waktu 60 hari tanpa melanggar batas kontrak yang ada. Berdasarkan perencanaan awal, renovasi gedung dapat diselesaikan dengan 12 pegawai dalam waktu 60 hari. Jika manajer memutuskan untuk menambah jumlah pegawai menjadi 18 orang agar pekerjaan lebih cepat selesai, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah, nah teman-teman, ini di kelas 7 kita telah belajar perbandingan. Itu ada dua, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai contohnya kayak tadi, harga 1 kilo cabai misalkan 70.000, berarti kalau harga 2 kilo cabai 140.000, harga 3 kilo cabai 210.000, harga 4 kilo cabai 280.000. Terus semakin banyak berat atau semakin berat kilo cabainya, maka akan semakin mahal harganya. Nah, itu perbandingan senilai. Nah, jenis yang lain dalam perbandingan itu ada yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Contohnya dalam kasus ini, jumlah pekerja, kemudian juga nanti bisa ditemui soal perbandingan berbalik nilai itu seperti makan pakanan hewan. Nah, biasanya 1 kilogram jagung misalkan dapat dihabiskan oleh sekitar 10 burung dalam waktu berapa hari. Nah, kalau semakin banyak burungnya, maka akan semakin cepat jagung itu habis. Contohnya pekerja ini. Nah, ini juga contoh-contoh soal dari jenis perbandingan berbalik nilai. Caranya gimana, Kak? Caranya kita tinggal kali lurus. Kalau perbandingan senilai itu kali silang, ya perbandingan senilai itu kali silang, ya. Kalau perbandingan berbalik nilai itu kita kali lurus ya, teman-teman. Kali. Oke, caranya kita buat tabel, teman-teman. Ya. Kita buat tabel hari, jumlah pekerja. Hari itu mampu diselesaikan dengan 12 jumlah pekerja. Nah, kalau 18 pekerja itu bisa selesai berapa hari gitu. Nah, ini kita kali silang aja, teman-teman. Kali lurus. Ya. X kali 18 sama dengan 60 kali 12. Maka X sama dengan 60 kali 12 dibagi 18. Ini kan ada yang bisa disederhanakan ya, teman-teman ya. 18 bagi 6 ini 3. 12 bagi 6 ini 2. 60 bagi 3 itu 20. Nah, 20 kali 2 40. Jadi berapa, teman-teman, jawabannya? 18 pekerja itu mampu menyelesaikan dalam waktu 40 hari ya. 40 hari. Iya. Ingat ya, teman-teman ya, ada yang namanya perbandingan senilai, ada yang namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai kali silang, kalau perbandingan berbalik nilai kali lurus. Perbandingan berbalik nilai contohnya dalam permasalahan pekerja ini gitu.
bekerja. Terus nanti pakan hewan, itu juga merupakan contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Oke, kita next. Lanjutkan soal berikutnya. Backgroundnya saya ganti dulu. Oke. Oke, masih sama kata-katanya tadi itu proyek renovasi bla 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 segala macam itu harus selesai dalam waktu 60 hari. Nah, sekarang ini adalah tipe soal benar atau salah. Nah, jadi dalam TKA itu nanti ada beberapa jenis soal, teman-teman. Yang pertama ada PG biasa, ada PG kompleks, ada soal true or false, benar atau salah, ya. Jadi ada beberapa jenis tipe soal dalam TKA itu. Tidak hanya PG biasa aja. PG biasa itu jawabannya satu, ya, dari 4 opsi jawaban yang benar ada satu. Kalau PG kompleks dari 4 option, dari 4 pilihan jawaban yang benar itu bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, gitu. Nah, kalau true or false, nah ini pernyataan. Kita perlu buktikan pernyataan itu benar atau salah. Contohnya pada kasus seperti ini, ya. Berdasarkan situasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang penyelesaian renovasi gedung tersebut, ya. Pernyataannya, sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan satu orang. Nah, pertama-tama kita perlu menentukan waktu dulu di sini. Waktu. Berapa waktu di sini? 60 hari, ya. Ada di mana, Kak? Itu ada di soal 60 hari. Kemudian kita juga perlu menentukan pekerja, ya. Pekerja. Pekerja. Berapa pekerja itu, Kak? 15. 15 pekerja. Kemudian kita perlu mencari berapa waktu penuh yang dikerjakan beban kerja tersebut jika 15 pekerja dan waktu yang dibutuhkan itu 60 hari. Ya, tinggal kita kalikan. Pekerja itu dikali waktu. Ya, 15 kali 60. Jadi jawabannya 15 kali 60 900. Nah, ini waktu penuh, ya. Waktu penuh yang dibutuhkan. Ya. Sorry teman-teman, ini kayaknya soalnya kepotong, ya. Soalnya kepotong. Jadi nggak lengkap. Ayo coba TK. Nah, ini teman-teman. Jadi dia di sini ada lagi nih. Kakak lupa kopi, sorry ya. Kita sini. Oke, kita tambahin teks.
sorry, ada yang nggak ke copy. Rencana awal renovasi gedung itu dilakukan oleh 15 pegawai atau 15 pekerja. Ya, nih 15 pekerja nih teman-teman. Terus waktu yang disepakati adalah 60 hari. Jadi, kalau kita mau hitung satu pekerjaan penuh itu tinggal kita kalikan teman-teman. Ya, kita kalikan antara pekerja dengan waktu. Jadi 15 kali 60 itu 900. Kemudian di sini teman-teman diamati, namun tuh pada 10 hari pertama hanya 10 pegawai yang apa? Yang bekerja, karena sebagai lainnya harus beristirahat. Setelah 10 hari ke-10 seluruh pegawai 15 orang itu balik kerja lagi gitu. Ya. Jadi 10 hari pertama ternyata yang kerja cuma 10 orang. 10 hari pertama nih. Kemudian hari setelahnya baru yang kerja itu 15 orang. Maka kita perlu menghitung 10 hari pertama itu yang dikerjakan dengan 10 orang itu beban kerjanya berapa? Ini kan 900, ini beban kerja penuh ya, total ya, selama satu pekerjaan tersebut. Kalau dikerjakan dengan 10 orang selama 10 hari itu beban kerjanya gimana, Kak? Berarti 10 kali 10. Ya. 10 pekerja dia mempekerjakan dalam waktu 10 hari jadi 100 nih. 100. Ya. 100 beban pekerjaan. Beban pekerjaan penuhnya ini 900. 10 hari pertama pekerjaan dari 900 ini baru diselesaikan 100 gitu. Ya. Beban pekerjaan penuh ini kan 900, baru diselesaikan 100-nya gitu. Dari 900. 100 ini didapatkan dari mana? 100 ini didapatkan dari 10 pekerja bekerja selama 10 hari, sehingga 10 kali 10 100. Nah, di sini maka kita akan dapat sisa nih. Sisa beban kerja yang belum diselesain. Kan targetnya tuh satu pekerjaan penuh tuh 900. Baru dikerjain 100. Berarti sisa pekerjaannya berapa? Sisa pekerjaannya 900 dikurang 100. 800. Ya, 800. Nah, sekarang kita cek nih pernyataan pertama. Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10, artinya selama 10 hari pertama itu kan dikerjakan dengan 10 orang. Nah, hari setelahnya itu kan udah masuk dari bagian sisa pekerjaan, ya. Sisa pekerjaannya berapa? 800. 800 hari penuh yang dikerjakan dengan satu orang. Ah, setara gak nih? Pernyataannya benar gak nih kira-kira? Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan satu orang. Bener ya? Bener gak nih teman-teman? Halo? Halo? Saya kurang ngerti Kak, kalau Oh, boleh, boleh. berarti itu yang dikerjakan aturan 15 orang kan ya Kak? Iya, yang harusnya kan yang bekerja tuh 15 orang selama 60 hari kan. Nah, Iya. kita hitung terlebih dahulu nih beban kerja total itu berapa? Beban kerja total 900 nih, 900. Ya kan? Nih, Kakak Iya. kotakin. Nah, ternyata realisasinya 10 hari pertama cuma 10 orang yang kerja. Nih, 10 hari pertama di sini cuma 10 orang yang kerja gitu. Berarti kita cari 10 kali 10 itu 100. 100. Artinya apa? Dari 900 ini baru terambil
100 gitu, 100 bagian waktu pekerjaan di 10 hari pertama gitu. Nah, sisa beban pekerjaannya berapa? Ya tinggal 900 dikurang 100, ketemu sisa beban pekerjaan tuh 800. Nah, 800 itu setara gak dengan 800 hari kerja? Nah, 800 hari kerja dengan satu orang pegawai. Setara kan? Karena 800 dikali 1 berapa hasilnya? 8 800. 800 pekerjaan gitu, beban pekerjaan, sehingga pernyataan ini dinilai dinilai benar gitu. Ya. Kemudian kita perlu cari juga 15 orang berikutnya ya. 15 orang berikutnya itu hanya 10 pegawai yang bekerja karena sebagiannya harus beristirahat setelah hari ke-10. Setelah hari ke-10, seluruh pegawai atau 15 orang kembali bekerja. Nah, lihat pernyataan kedua. Pernyataan kedua, selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan. Jadwal yang setara dengan 5 orang selama 10 hari. 5 kali 10 berapa teman-teman? 50. Iya, 50 ya. Nah, sekarang 50. Ingat tadi jumlah pekerja harusnya berapa? 15 kan? Seharusnya nih 15 orang ini kerja selama 10 hari gitu. Harusnya 10 hari pertama itu bukan 100 beban kerja, harusnya 150 beban kerja gitu. Harusnya. Ternyata kan yang kerja cuma 10 orang nih. Maka beban kerja yang mampu dicapai selama 10 hari cuma 100. Harusnya 15 pekerja, dia kerja 10 hari, berarti beban kerja yang harus dicapai itu 150 gitu. Ya kan? Nah, ternyata dari beban kerja yang ditargetkan 150 ini baru diselesaikan 100 gitu. 100 dari mana? 100 dari sini, 10 kali 10. Berarti ada berapa beban pekerjaan yang terlewatkan gitu, yang ketinggalan? 50 kan? 150 dikurang 150. Nah, 50 itu setara gak dengan 5 orang kerja selama 10 hari? Berarti coba kita kali 5 orang kali 10 hari. Oh, 50 Kak, sama. Setara. Berarti pernyataannya bernilai Benar. benar gitu. Ya. Harusnya kan yang kerja 15 orang nih selama 10 hari. Jadi pekerjaan yang bisa diambil atau di pekerjakan itu 150 bagian kerja gitu maksudnya. Dari 900 total bagian kerja harusnya bisa diambil 150 bagian kerja. Ternyata realisasinya 10 orang doang yang kerja selama 10 hari. Jadi hanya bisa diambil 100 bagian kerja dari 900. Harusnya 150, ternyata realisasinya 100, berarti ketinggalan 50 dong. Nah, 50 bagian kerja itu apakah setara dengan 5 orang selama 10 hari? Nah, tinggal kita kalikan 5 kali 10, 50 setara gitu. Ya. Selanjutnya, pernyataan ketiga. Agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Nah, gimana nih? Agar renovasi tepat selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Kalau secara matematis logika nggak mungkin ya, karena kan targetnya tuh 15 orang yang kerja selama 60 hari nih. Ternyata di hari pertama aja yang kerja cuma 10. Berarti kalau mau
eh, beban kerjanya itu terselesaikan, harusnya nambah pekerja dong, gitu kan secara logikanya. Enggak, jumlah pekerjanya nggak mungkin sama dengan 15 gitu, harus nambah pekerja. Nah, cara nyarinya gimana? Kita cari waktu tersisa dulu. Kita cari waktu tersisa. Waktu tersisa. Dari 60 hari sudah dikerjakan berapa hari? 10 hari. Jadi waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proyek tersebut itu ada 50 hari. Ya, ini waktu tersisa. Nah, ingat, tadi beban kerja yang tersisa berapa? Beban kerja yang tersisa yang belum diselesaikan ya. Beban kerja kan beban kerja total 900, terus sudah diambil bagian pekerjaannya 100, berarti beban kerja sisa itu masih 800. Dari mana Kak? 900 kurang 100. Nah, 800. Nah, maka kalau kita ingin menghitung banyak pekerja agar proyek ini selesai, berarti beban kerja yang sisanya ini kita bagi dengan sisa hari gitu. Coret, coret. 80 bagi 5, 6, 16 ya. Bener gak? 16. Jadi pernyataannya salah. Salah ya. Sorry. Pernyataannya salah. Kenapa? Harusnya 16 pegawai. Kalau ingin pekerjaan itu selesai dengan tepat waktu. Kalau tetap 15 pegawai, nggak selesai gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Enggak Kak, aman. Aman. Oke, mungkin untuk soal berikutnya kita Zoom meeting di hari Minggu ya. Bisa nanti Kakak infoin lagi hari Minggunya itu pagi atau sore gitu. Nanti kalau soal-soal simulasi ini udah selesai, insya Allah kita akan bahas yang tadi yang Kakak infoin, buku Wangsit, Wangsit TKA. Oke. Sekian teman-teman, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Cukup? Cukup. Cukup Kak. Oke. Cukup. Terima kasih teman-teman, tetap semangat untuk latihan soal-soal TKA karena sekali lagi nanti nilai TKA inilah yang akan menentukan kalian untuk daftar di sekolah lanjutan SMA negeri dengan jalur prestasi. Nah, nilai-nilai yang dari sekolah tuh kakak dengar-dengar sih tidak terlalu dibutuhkan ya untuk mata pelajaran matematika ini. Yang sangat dilihat untuk SPMB ya, SPMB SMA negeri ini yaitu nilai TKA-nya. Oke, semoga nanti teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik, hasil yang terbaik dari ujian TK ini. Eh, Selamat berlatih, terus tetap semangat. Kakak cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.